Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan minggu ke-10 kita, yaitu untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1, di mana pada pertemuan hari ini materi kita masih berlanjut dengan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan penilaian persediaan dengan pendekatan berbasis biaya. Baik, adapun materi kita untuk pembahasan kali ini yaitu terkait dengan pengukuran awal biaya perolehan dan pengukuran setelahnya dari persediaan, yaitu terkait dengan metode identifikasi khusus, biaya rata-rata, dan juga FIFO. Kemudian yang kedua terkait dengan penyajian dan pengungkapan persediaan. Yang pertama, pengukuran awal biaya perolehan dan pengukuran setelahnya dari persediaan. Nah, pada dasarnya persediaan dicatat sebesar biaya perolehannya. Namun, ketika persediaan keluar, digunakan ataupun dijual, nah perusahaan harus menentukan metode aliran biayanya atau cost flow assumption yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan saldo persediaan akhirnya. Nah, ada 3 metode utama yang biasa digunakan dalam menghitung aliran biaya ini. Yang pertama itu metode identifikasi khusus, yang kedua metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out, dan ketiga ada metode biaya rata-rata tertimbang atau average cost method. Selanjutnya kita bahas terkait dengan metode identifikasi khusus atau specific identification, di mana pertama, setiap item persediaan itu memiliki biaya spesifik yang diketahui. Ketika item tersebut dijual, biaya aktual item itulah yang dibebankan sebagai HPP. Yang kedua, paling akurat karena sesuai dengan aliran fisik barang karena kecocokan antara biaya dan pendapatan. Yang ketiga, metode ini hanya diterapkan pada entitas yang memiliki persediaan sedikit, nilainya tinggi, dan dapat dibebankan satu sama lain. Nah, contohnya seperti dealer mobil, toko perhiasan, atau barang dengan nomor seri. Baik, kita ke contoh soalnya, di mana contoh pada PT Bangun Jaya apabila diasumsikan bahwa persediaan akhir sejumlah 25.000 unit terdiri atas 9.000 unit dikali 6.000, 8.000 unit dikali dengan 6.600, maka perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan metode identifikasi khusus dengan sistem periodik maupun perpetual adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada tanggal 5 Mei, persediaan pada tanggal 5 Mei, unitnya sebesar 9.000 dengan harga Rp6.000. Total biayanya sebesar 54 juta. Kemudian persediaan pada tanggal 12 Mei, jumlah unitnya sebesar 8.000 dan harganya sebesar 6.400. Sehingga total biayanya yaitu 51.200. Kemudian pada tanggal 30 Mei, jumlah unitnya ada 8.000 unit dengan harga 6.600, sehingga total biayanya sebesar Rp52.800. Kemudian pada persediaan akhirnya, total jumlah unitnya sebesar 25.000 unit dan total biayanya pada persediaan akhir sebesar Rp158 juta. Kemudian untuk menghitung beban pokok penjualannya, kita lihat biaya barang yang tersedia untuk dijual sebesar 248 juta. Ini setelah diketahui terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan persediaan akhirnya. Total biaya persediaan akhirnya tadi sebesar Rp158 juta. Nah, kemudian ini dikurangi dan menghasilkan nilai sebesar Rp90 juta. Dan inilah merupakan beban pokok penjualan.
Yang kedua yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, atau disebut dengan MPKM, atau nama lainnya first in, first out, atau disebut juga dengan FIFO. Nah, yang pertama, metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Kemudian yang kedua, persediaan akhir diasumsikan terdiri dari barang yang paling akhir dibeli. Yang ketiga, HPP mencerminkan harga pembelian yang lebih lama. Nah, adapun keunggulan dari metode ini yaitu sesuai dengan aliran fisik barang pada umumnya, di mana barang tidak mudah rusak. Nah, dalam kondisi inflasi, FIFO menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi karena HPP-nya yang rendah dan nilai persediaan di neraca mendekati nilai pasar terkini. Namun, adapun kelemahannya yaitu tidak merefleksikan nilai laba yang akurat karena metode ini kurang cocok antara biaya dan pendapatan. Selanjutnya, contoh soalnya berdasarkan pada ilustrasi PT Bangun Jaya, berikut perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode MPKP atau FIFO dengan sistem periodik. Pada tanggal 5 Mei, terdapat 3.000 unit dikali dengan 6.000 rupiah, sehingga total biayanya sebesar 18 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Mei, terdapat 14.000 unit dikali dengan harga 6.400, sehingga total biayanya sebesar 89 juta 600.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Mei, terdapat 8.000 unit dikali dengan harga 6.600 sehingga menghasilkan total biaya 52.800.000 rupiah. Kemudian persediaan akhirnya yaitu jumlah semua unit sebesar 25.000 unit. Kemudian untuk total biayanya sebesar 160.400.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui beban pokok penjualannya, kita ketahui dulu biaya barang yang tersedia untuk dijual terdapat sebesar 140 juta rupiah dan kemudian dikurangi dengan persediaan akhirnya yang tadi telah kita hitung sebesar 160 juta 400.000 rupiah. Sehingga beban pokok penjualannya sebesar 87 juta rupiah 600.000 rupiah. Berikut perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya menggunakan metode MPKP atau FIFO dengan sistem perpetual. Diketahui bahwa pada tanggal 1 Mei terdapat persediaan sebesar 6.000 unit dengan harga Rp5.600. Kemudian, pada tanggal 5 Mei, pembelian persediaan sebesar 12.000 unit dikali dengan harga Rp6.000, sehingga pembelian sebesar 72 juta rupiah. Kemudian, untuk pencatatan saldo persediaan, ditulis untuk persediaan awalnya 6.000 unit dikali dengan harga 5.600. Kemudian, persediaan pada tanggal 5 Mei sebesar 12.000 unit dikali dengan harga Rp6.000 sehingga saldo persediaan sebesar 105 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Mei pembelian persediaan sebesar 14.000 unit dikali dengan harga 6.400 sehingga total pembelian sebesar 89.600.000 rupiah. Nah, kemudian untuk pencatatan persediaannya, kembali kita catat pada persediaan awal sebesar 6.000 unit dikali dengan 5.600. Kemudian pada persediaan pada tanggal 5 Mei, kita tulis kembali sebesar 12.000 unit dikali dengan harga 6.600. Kemudian pada tanggal 12 Mei kita catat persediaannya sebesar 14.000 unit dengan harga 6.400 sehingga saldo persediaan sebesar Rp195.200.000.
Nah, kemudian pada tanggal 2 Mei terjadi penjualan sebesar 6.000 unit dikali dengan 5.600. 5.600 adalah harga persediaan awal yang digunakan. Sehingga 6.000 unit ini menggunakan persediaan awal juga sebesar 6.000 unit. Sehingga persediaan awal telah habis dijual pada tanggal 20 Mei, habis sebesar 6.000 unit. Kemudian terjadi lagi penjualan sebesar 9.000 unit dengan harga Rp6.000. Nah, Rp6.000 ini merupakan harga pada persediaan yang dibeli pada tanggal 5 Mei. Nah, sehingga total penjualan pada tanggal 20 Mei sebesar Rp87.600.000. Nah, kita catat persediaannya, sisa persediaannya yaitu 3.000 unit dikali dengan harga Rp6.000. 3.000 unit ini yaitu sisa dari persediaan yang kita beli pada tanggal 5 Mei yaitu sebesar 12.000 unit yang dikurangi dengan 9.000 unit penjualan pada tanggal 20 Mei sehingga tersisa 3.000 unit dengan harga Rp6.000. Kemudian kita catat pada persediaan sebesar 14.000 unit yang dibeli pada tanggal 12 Mei dengan harga 6.400. Sehingga total saldo persediaan yaitu Rp107.600.000. Kemudian pada tanggal 30 Mei terjadi pembelian persediaan sebesar 8.000 unit dengan harga Rp6.600. Sehingga total pembeliannya sebesar Rp52.800.000. Kembali kita catat untuk saldo persediaannya. Saldo yang tersisa sebesar 3.000 unit dengan harga Rp6.000. Kemudian 14.000 unit dengan harga Rp6.400. Kemudian 8.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Mei dengan harga Rp6.600. Sehingga total saldo persediaan sebesar Rp160.400.000. Nah, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beban pokok penjualan adalah sebesar Rp87.600.000 dan nilai persediaan adalah sebesar Rp160.400.000. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata tertimbang atau average cost method. Yang pertama, metode rata-rata tertimbang digunakan untuk menghitung biaya setiap unit berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit pada periode awal dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama satu periode. Yang kedua, terlebih dahulu dihitung biaya rata-rata per unit dengan membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung berdasarkan harga rata-rata tersebut. Selanjutnya, kita lihat contohnya terkait dengan perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode rata-rata berdasarkan sistem periodik. Pada tanggal 1 Mei, terjadi pembelian persediaan sebesar 6.000 unit dengan harga Rp5.600. Sehingga total biayanya sebesar Rp33.600.000. Kemudian pada tanggal 5 Mei, terjadi pembelian sebesar 12.000 unit dikali dengan harga Rp6.000 sehingga total biayanya sebesar Rp72 juta. Kemudian pada tanggal 12 Mei terjadi pembelian persediaan sebesar 14.000 unit dengan harga Rp6.400 sehingga total biayanya sebesar Rp89.600.000. Kemudian pada tanggal 30 Mei terjadi pembelian sebesar 8.000 unit
yang dikalikan dengan harganya sebesar 6.600 sehingga total biayanya sebesar 52.800.000 rupiah. Kemudian biaya barang yang tersedia untuk dijual sebesar 40.000 unit. Ini merupakan total unit dari persediaan. Kemudian untuk total biaya merupakan total keseluruhan persediaan, biaya persediaan yang merupakan perkalian dari unit dengan harganya. Sehingga total biayanya yaitu sebesar 248 juta rupiah. Nah, kemudian biaya rata-rata per unit ini kita dapatkan dari membagi total biaya dengan unit. Sehingga bisa diketahui bahwa total biayanya sebesar 248 juta dibagi dengan 40.000 unit. Sehingga menghasilkan biaya rata-rata per unit sebesar 6.200 rupiah. Nah, diketahui juga bahwa jumlah persediaan akhirnya sebesar 25.000 rupiah. Nah, untuk mengetahui nilai persediaan akhirnya, yaitu dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir dengan biaya rata-rata per unit, yaitu 25.000 unit dikali dengan 6.200, sehingga nilai persediaan akhirnya yaitu sebesar 155 juta rupiah. Nah, diketahui juga bahwa barang tersedia untuk dijual sebesar 248 juta rupiah yang dikurangi dengan nilai persediaan akhir sebesar 155 juta rupiah sehingga menghasilkan beban pokok penjualan atau HPP sebesar 93 juta rupiah. Jika perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan sistem perpetual, maka nilai dihitung setiap ada pembelian. Sehingga jika terjadi penjualan, maka beban pokok penjualan atau biaya persediaan yang digunakan merupakan nilai rata-rata yang paling kini. Nah, berikut kita lihat ilustrasi pada PT Bangun Jaya dengan menghitung nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan sistem perpetual, di mana pada tanggal 1 Mei terdapat persediaan awal sebesar 6.000 unit dengan harga 5.600. Ini dikalikan sehingga saldo yang ada sebesar 33.600.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Mei terjadi pembelian persediaan sebesar 12.000 unit dengan harga 6.000 rupiah. Ini dikalikan sehingga biaya pembelian sebesar 72 juta rupiah. Kemudian pada sisi saldo, di sini terlihat ada 18.000 unit, di mana 18.000 unit ini merupakan hasil penjumlahan dari persediaan awal sebesar 6.000 ditambah dengan 12.000 yang merupakan pembelian pada tanggal 5 Mei. Kemudian ini dikalikan dengan harga 5.866 rupiah sehingga menghasilkan 105.600.000 rupiah. Nah, nilai dari 5.866 rupiah ini merupakan hasil dari pembagian dari 105.600.000 rupiah dibagi dengan 18.000 unit, sehingga menghasilkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata per unitnya yaitu sebesar 5.866 rupiah. Begitupun seterusnya ya. Kemudian untuk pada bulan selanjutnya pada tanggal 12 Mei terjadi pembelian persediaan sebesar 14.000 unit dengan harga 6.400. Ini dikalikan sehingga jumlah pembelian sebesar 89.600.000 rupiah. Nah, pada sisi saldo di situ terdapat 32.000 unit yang merupakan penjumlahan dari 18.000
unit ditambah dengan 14.000 unit. Kemudian dikalikan dengan 6.100. Nah, 6.100 ini merupakan hasil dari pembagian 195.200.000 rupiah. Nah, 195.200.000 rupiah ini merupakan hasil dari penjumlahan dari biaya sebelumnya, yaitu 105.600.000 rupiah ditambah dengan 89.600.000 rupiah. Nah, kemudian menghasilkan total saldo yaitu 195.200.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan 32.000 unit, sehingga menghasilkan nilai rata-rata untuk setiap unitnya yaitu 6.100. Oke, selanjutnya pada tanggal 20 Mei terjadi penjualan sebesar 15.000 unit dikali dengan 6.100. Nah, nilai dari 6.100 ini merupakan nilai dari nilai rata-rata yang paling kini atau yang paling akhir yang telah kita hitung tadi, karena setiap pembelian dihitung nilai rata-rata per unitnya. Jadi, nilai rata-rata per unitnya yang telah kita hitung yaitu 6.100. Sehingga penjualan pada tanggal 20 Mei yaitu sebesar 91.300.000 rupiah. Oke, pada sisi saldo tertera 17.000 unit yang merupakan sisa dari 32.000 unit dikurang dengan 15.000 unit. Kemudian dikali dengan 6.100. 6.100 sama tadi perhitungannya yaitu dari 103.700.000 rupiah dibagi dengan 17.000 unit. Nah, kemudian pada tanggal 30 Mei terjadi pembelian sebesar 8.000 unit dikali dengan harganya yaitu 6.600, sehingga total pembeliannya yaitu sebesar 52.800.000 rupiah. Nah, saldo akhirnya yaitu terdapat 25.000 unit yang merupakan penjumlahan dari 17.000 unit ditambah dengan 8.000 unit. Kemudian dikalikan dengan 6.260. Nah, ini tadi sama cara perolehannya yaitu dengan membagi nilai saldo biaya. Saldo biayanya sebesar 156.500.000 rupiah dibagi dengan 25.000 unit, sehingga menghasilkan 6.260.000. Lebih jelasnya terkait perhitungan biaya rata-rata tertimbang dengan metode perpetual bisa dilihat sebagai berikut. Bagian kedua yaitu penyajian dan pengungkapan persediaan. Nah, setelah membahas pengakuan awal terkait biaya perolehan dan metode penentuan biaya, nah, fokus utama dalam penyajian adalah bahwa persediaan itu harus disajikan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau Net Realizable Value atau NRV. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Kemudian, persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Kemudian, nilai persediaan diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit persediaan. Ada beberapa kondisi penurunan nilai dari nilai lebih sesuai jika dihitung berdasarkan kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Selanjutnya kita lihat dari contoh PT Merdeka memiliki persediaan barang belum jadi dengan nilai biaya sebesar 19 juta rupiah dan harga jual sebesar 20 juta rupiah. Untuk menyelesaikan barang tersebut dibutuhkan biaya sebesar
Rp1.000.000 dan biaya penjualan sebesar Rp4.000.000. Maka perhitungan NRV sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai jual persediaan sebesar Rp20.000.000. Kemudian, ini dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian sebesar 1 juta dan juga estimasi biaya penjualan sebesar 4 juta rupiah. Nah, total estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan itu sebesar 5 juta rupiah. Sehingga didapat hasil NRV yaitu 20 juta rupiah dikurang dengan 5 juta rupiah yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian, nilai persediaan atau NRV itu sebesar 15 juta rupiah dikurangi dengan biaya sebesar 19 juta rupiah, sehingga ini menghasilkan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 4 juta rupiah. Ketika suatu entitas memiliki kelompok produk sejenis, penerapan persediaannya dengan menggunakan metode nilai yang paling rendah antara nilai, yaitu nilai persediaan dan nilai realisasi neto yang dapat diterapkan pada barang secara individu ataupun kelompok. Nah, bisa kita lihat pada contohnya, yaitu contoh PT Fashion. Nah, di sini PT Fashion mengkategorikan jenis persediaannya, di mana terdiri dari pakaian. Pakaian sendiri terdiri dari pakaian wanita, pakaian laki-laki, dan pakaian anak-anak. Nah, di sini pada masing-masing item terus juga diketahui juga biayanya dan juga NRV-nya. Pada masing-masing pakaian wanita biayanya sebesar 320 juta dan NRV-nya sebesar 480 juta. Nah, dalam penentuan biaya dan NRV-nya ini dikategorikan pos individual dan kelompok. Nah, di antara biaya dan NRV ini, nah, nilai yang paling rendah adalah nilai dari biaya itu sebesar 320, sehingga pos individual ini mengacu pada nilai terendah antara biaya dan NRV-nya, sehingga ditulis pada pos individu yaitu sebesar 320 juta. Begitu pula pada pakaian laki-laki, antara nilai biaya dengan nilai NRV-nya yang paling rendah adalah nilai dari biayanya sebesar 400 juta rupiah, sehingga pada pos individu dia mencatat 400 juta rupiah. Begitu juga pada pakaian anak-anak, nilai dari biaya dan NRV, antara biaya dan NRV yang paling rendah yaitu nilai dari NRV sebesar 160 juta rupiah. Sehingga pada pos individual mencatat nilai yang paling rendah dari nilai NRV yaitu sebesar 160 juta. Sehingga kemudian di total untuk jenis pakaian ya. Jadi total pakaian ini merupakan kelompok. Nah, pada masing-masing nilai biaya dan nilai RRV ini dijumlahkan. Kemudian di antara total jumlah nilai biaya dan total jumlah nilai NRV, mana yang lebih rendah? Yaitu nilai dari biaya itu sendiri, sehingga pencatatan nilai pada sisi kelompok yaitu diambil dari nilai biaya yaitu sebesar 920 juta rupiah. Kemudian pada kategori peralatan rumah tangga. Nah, di mana di sini terdapat beberapa item seperti peralatan dapur, peralatan kebun, dan peralatan hias. Kemudian pada masing-masing item tersebut dilihat perbandingan nilai biaya dengan perbandingan nilai NRV-nya. Kemudian
mana yang paling rendah antara nilai biaya dan nilai NRV-nya. Untuk peralatan dapur, nilai yang paling rendah adalah nilai dari NRV, sehingga nilai NRV yang dimasukkan kepada pos individual yaitu sebesar 288 juta rupiah. Kemudian pada peralatan kebun, nilai yang paling rendah antara nilai biaya dan nilai NRV adalah nilai NRV-nya yaitu sebesar 368 juta rupiah. Kemudian pada hiasan rumah, nilai yang paling rendah antara nilai biaya dan nilai NRV adalah nilai NRV-nya juga yaitu sebesar 180 juta rupiah. Sehingga untuk total peralatan rumah tangga, jadi masing-masing total nilai biaya dijumlahkan dan juga total nilai dari NRV dijumlahkan. Kemudian masing-masing dibandingkan yang mana yang lebih rendah nilainya antara nilai biaya atau nilai dari NRV untuk total peralatan rumah tangga. Nah, di sini dilihat bahwa total nilai yang paling rendah adalah nilai dari NRV, yaitu sebesar 836 juta rupiah, sehingga dicatat pada sisi kelompok sebesar 836 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat, kita total jumlah untuk total pakaian dan total peralatan rumah tangga didapat 1.860 juta rupiah. Kemudian pada nilai NRV sebesar 1.916 juta rupiah. Kemudian pada pos individual terdapat nilai sebesar 1.716 juta rupiah. Kemudian pada sisi kelompok terdapat 1.756 juta rupiah, dan total persediaan bisa dilihat di sini sebesar 1.860 juta rupiah. Nah, ini adalah nilai yang terendah ya antara total nilai biaya dibandingkan dengan total nilai dari NRV-nya. Kemudian bisa kita lihat jika perusahaan menggunakan nilai terendah antara nilai biaya dengan nilai NRV berdasarkan pos individual, maka perusahaan akan mencatat yaitu 1.716 juta rupiah. Sedangkan jika perusahaan ingin mencatat nilai terendah dari nilai biaya dan nilai NRV berdasarkan kelompoknya, maka perusahaan akan mencatat nilai sebesar 1.756 juta rupiah. Ketika menggunakan metode nilai terendah antara biaya NRV, perusahaan harus melakukan pencatatan penyelesaian nilai beban pokok penjualan. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode beban pokok penjualan dan metode kerugian. Contohnya, PT Indonesiaku mencatat nilai beban pokok penjualan sebelum penyelesaian ke NRV sebesar 190 juta, sedangkan nilai saldo akhir persediaan sebesar 150 juta berdasarkan nilai biaya dan 140 juta berdasarkan NRV. Kemudian untuk penulisan atau pencatatan dengan metode beban pokok penjualan, yaitu dicatat cost of goods sold atau HPP sebesar 10 juta rupiah di sisi debit dan persediaan sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian untuk metode kerugiannya yaitu kerugian penurunan nilai persediaan sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit, kemudian persediaan sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika misalnya PT Indonesiaku pada periode berikutnya terdapat peningkatan NRV menjadi 144 juta rupiah, maka pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan metode kerugian sebagai berikut. Nah, ini
catat sebagai penyisihan penurunan nilai persediaan pada NRV sebesar 10 juta rupiah di sisi debit, kemudian pembalikan kerugian persediaan sebesar 10 juta rupiah di sisi kredit. Nah, berikut merupakan contoh laporan keuangan dari PT Mayora Indah. Nah, di sini terlihat pencatatan persediaannya. Nah, kemudian terlihat di sini adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Mayora Indah, di mana di catatan atas laporan keuangan PT Mayora menjelaskan persediaannya itu berdasarkan pada biaya atau nilai relasi bersih, mana yang lebih rendah. Sehingga biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, demikianlah untuk pemaparan materi kita terkait dengan penilaian persediaan. Kemudian silakan kalian untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya kembali membaca materi pada buku paket kalian. Kemudian silakan untuk mengerjakan tugas di halaman 265 latihan 6.4. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.